The Blues pantau situasi Mathys Tel, siap ajukan tawaran di musim panas. Mathys Tel bergabung dengan Tottenham dari Bayern Munich pada Februari lalu dengan status pinjaman. Dalam kesepakatan tersebut, Spurs memiliki opsi untuk membeli Tel secara permanen senilai 50 juta pound. Sejak tiba di London Utara, pemain berusia 19 tahun ini telah menunjukkan potensi besar dengan mencetak 2 gol dalam 9 penampilan di semua kompetisi. Namun, masa depan jangka panjangnya di Spurs masih belum pasti, terutama dengan rumor perubahan manajerial yang membayangi klub. Si Biru sebenarnya sudah menunjukkan minat pada Tel sejak bursa transfer Januari. Chelsea bahkan dikabarkan telah menghubungi Bayern Munich dalam upaya memperkuat lini serang mereka. Meskipun transfer saat itu gagal terwujud, ketertarikan mereka terhadap sang pemain tetap kuat. Menurut laporan dari GVMesport, The Blues tidak menutup kemungkinan untuk kembali mengejar Tel di musim panas, terutama jika Tottenham batal mengamankan jasanya secara permanen. Klub asuhan Enzo Maresca diketahui sedang mempersiapkan perombakan di lini depan pada akhir musim nanti. Dengan beberapa pemain pinjaman yang akan kembali dan potensi penjualan pemain, The Blues memiliki ruang untuk mendatangkan tambahan pemain, terutama pemain muda dengan prospek jangka panjang. Mathys Tel dinilai cocok dengan profil tersebut. Setelah bergabung dengan Bayer dari Rennes pada 2022, Tel mencuri perhatian publik sebagai pencetak gol termuda dalam sejarah Bayer dan Bundesliga. Namun, musim ini ia jarang mendapat menit bermain di bawah pelatih Vincent Kompany, hanya tampil sebagai starter 2 kali di Bundesliga. Tel dikenal dengan kecepatan eksplosif, kontrol bola yang ketat, dan penyelesaian akhir yang tajam, atribut yang dinilai sesuai dengan gaya bermain intensitas tinggi ala si Biru. Meskipun kontraknya bersama Bayern Munich masih berlaku hingga 2029, segala negosiasi transfer akan memerlukan kesepakatan besar. Namun, jika Tottenham memutuskan untuk tidak menebus Tel secara permanen, Chelsea diyakini akan berada di garis depan untuk merekrutnya ke Stamford Bridge. The Blues siap giling Ipswich di Stamford Bridge. Si Biru bersiap menjamu Ipswich Town di pekan ke-32 Premier League 2024-2025. Pertandingan ini akan digelar di Stamford Bridge pada Minggu, tanggal 13 April tahun 2025, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Semangat Chelsea membara usai menang meyakinkan di ajang Conference League. Kemenangan 3-0 atas Legia Warsawa menjadi suntikan moral besar jelang duel akhir pekan ini. Sementara itu, Ipswich justru tenggelam dalam tekanan zona degradasi. Setelah kalah dari Wolverhampton, tim asuhan Kieran McKenna semakin dekat dengan pintu keluar Premier League. The Blues saat ini berada di peringkat keempat klasemen sementara Premier League. Mereka sejajar poin dengan Newcastle di posisi kelima dan hanya unggul 1 angka dari Manchester City di peringkat 6. Dengan 7 laga tersisa, setiap kemenangan menjadi krusial bagi pasukan Enzo Maresca. Terlebih lagi, mereka sedang mengincar tiket kembali ke Liga Champions musim depan. Cole Palmer tetap menjadi senjata utama di lini serang Chelsea. Pemain muda Inggris itu telah mencetak 14 gol dan mencatatkan 7 assist sejauh musim ini. Ipswich kembali ke Premier League musim ini setelah 2 dekade absen. Namun, kebahagiaan itu kini berubah jadi beban berat. Kekalahan menyakitkan dari Wolves membuat posisi mereka makin rawan degradasi. Dengan selisih 12 poin dari zona aman, harapan mulai menipis. Meski lebih baik di laga tandang, mereka tetap kesulitan tampil konsisten. Salah satu kemenangan mereka adalah di markas Bournemouth, tapi itu hanya secercah cahaya dalam musim yang suram. The Blues masih harus bermain tanpa Romeo Lavia dan Marc Guiu yang cedera. Meski begitu, kedalaman skuad memungkinkan Maresca melakukan rotasi tanpa mengurangi kualitas. Cole Palmer sempat membuat fans panik setelah diganti di Polandia, tapi Maresca memastikan itu hanya keputusan taktis. Palmer diprediksi tetap jadi starter di laga kontra Ipswich. Nama-nama seperti Madueke, Jadon Sancho, dan Christopher Nkunku siap bersaing memperebutkan tempat di lini depan. Rotasi jadi solusi menjaga kebugaran tim di tengah padatnya jadwal. Ipswich juga terkena masalah cedera, terutama saat Connor Townsend ditarik keluar lawan Wolves. Kondisi ini memaksa McKenna mencari opsi baru di sektor kiri pertahanan.
Leif Davis kemungkinan besar akan masuk sebagai starter. Namun, minimnya kedalaman skuad membuat mereka rawan dihadapkan pada serangan intens The Blues. Dengan semangat yang mulai pudar dan ancaman degradasi di depan mata, Ipswich tampaknya datang ke Stamford Bridge bukan untuk menang, melainkan bertahan semampu mereka. Si biru tentu tak ingin menyia-nyiakan kesempatan emas meraih poin penuh di kandang. Melawan tim papan bawah seperti Ipswich, kemenangan bukan sekadar target, melainkan kewajiban. Mentalitas yang sedang tinggi dan performa solid di Eropa jadi modal Chelsea. Sementara itu, Ipswich seolah mulai bersiap untuk kembali ke Championship. Kemenangan akan membuat The Blues terus bersaing di papan atas. Bagi Ipswich, laga ini mungkin hanya menambah panjang daftar kekalahan di musim yang penuh derita. Maresca Pujidelap dan Jackson, The Blues cari salinan striker nomor 9 ideal. Enzo Maresca melontarkan pujian setinggi langit kepada Liam Delap jelang laga si biru melawan Ipswich Town dalam lanjutan Liga Premier di Stamford Bridge. Pelatih asal Italia itu berharap bisa menambah kedalaman lini serangnya musim panas ini, dan ingin menemukan pemain lain yang memiliki gaya bermain seperti Nicholas Jackson. Si biru saat ini duduk di peringkat keempat klasemen, sementara Ipswich berada 12 poin dari zona aman. Maresca memuji Delap sebagai pemain yang fantastis, dan juga melontarkan sanjungan kepada Nicholas Jackson yang ia sebut sebagai penyerang nomor 9 yang sempurna saat ia mencari pesaing untuk striker asal Senegal tersebut musim panas nanti. Delap tampil gemilang di tengah musim yang sulit bagi tim asuhan Kieran McKenna setelah mencetak 12 gol musim ini. Menurut berbagai laporan, ia bisa hengkang dengan nilai transfer sekitar 30 juta pound jika Ipswich terdegradasi kembali ke Championship. Pelatih kepala The Blues itu pernah bekerja sama dengan Delap saat masih di Manchester City, dan Maresca tak ragu untuk memuji kualitas sang penyerang. Dari segi statistik, dia tampil luar biasa. Tapi bukan hanya soal angka. Cara dia bermain, cara dia bertarung, dan selalu hadir di momen penting. Tapi dia adalah pemain Ipswich, ujar Maresca. Dia akan jadi lawan kami hari Minggu karena kami harus mengalahkan mereka. Setelah pertandingan, saya doakan yang terbaik untuk masa depannya. Maresca juga sempat membandingkan gaya bermain Delap dengan Harry Kane dan Erling Haaland, meskipun ia mengakui bahwa perbandingan itu masih terlalu dini. Membandingkan Liam Delap dengan Harry Kane dan Erling Haaland mungkin masih terlalu cepat. Tapi yang jelas, dari segi gaya bermain, dia tipe pemain seperti itu. Mereka semua adalah striker murni. Mereka adalah nomor 9 sejati di dalam kotak penalti, ujarnya. Tapi kami juga punya penyerang nomor 9 yang bagus, Jackson. Sejak awal musim dia bermain baik. Sayangnya, kami sempat kehilangan dia karena cedera, dan kadang-kadang kita baru sadar pentingnya seorang pemain ketika dia absen. Dengan Nico, kami jadi tim yang sangat berbeda dibanding saat dia cedera. Kami senang dia jadi penyerang kami. Pelatih asal Italia itu juga tidak menutupi keinginannya untuk memperkuat lini serang The Blues di musim panas, dan secara ideal ingin menemukan salinan dari Jackson. Striker nomor 9 ideal saya adalah Nico Jackson, ujarnya. Kami sudah punya nomor 9. Ini belum musim panas. Kalau kami bisa punya salinan Nico, itu bagus. Saya sudah katakan berkali-kali, dan Anda bisa lihat sendiri, dengan Nico kami jadi tim yang lebih baik. Nico adalah sosok yang kami butuhkan. Musim lalu, dia mencetak gol tanpa penalti. Musim ini dia juga mencetak gol sebelum cedera. Sekarang, semoga dia bisa kembali mencetak lebih banyak gol tanpa penalti.